Oke, pada pertemuan untuk kelas responsi pada minggu ini, kita akan membahas soal-soal kuis pertama meliputi satuan dimensi, alat ukur, dan juga vektor. Langsung saja untuk soal pertama. Soal pertama, tentukan dimensi dan satuan dalam satuan internasional untuk besaran turunan berikut. Nah, untuk yang 1A sudah diketahui ya di sini untuk V sama dengan usaha dibagi dengan muatan listrik. Dimana untuk usaha, kalau kalian menggunakan tabel yang ada di slide saya sebelumnya, itu ada dimensinya adalah M L kuadrat T pangkat minus 2, dan Q atau muatan listrik adalah arus atau dimensinya I dikali dengan waktu T besar. Sehingga untuk potensial listrik dimensinya adalah M L kuadrat dikali ini di sini ada pangkat 1, kemudian di sini ada minus 2. Minus 2 dibagi 1 berarti pangkat minus 2 per pangkat 1 berarti minus 3. Karena minus 2 dikurangi dengan 1. Dikali dengan I-nya tadinya di bawah pindah ke atas, jadi di pangkatnya menjadi minus. Ini untuk dimensinya. Sedangkan untuk satuan internasionalnya atau satuan internasionalnya adalah M kilogram, L adalah meter, L kuadrat sehingga meter pangkat 2 kali T pangkat min 3, T adalah waktu berarti second pangkat minus 3 dikali I pangkat minus 1, I adalah ampere pangkat minus 1. Kemudian untuk yang 1B, yang 1B ditanyakan adalah hambatan, dimana sudah diketahui di soal kalau hambatan atau R rumusnya adalah potensial listrik dibagi dengan arus listrik atau dibagi dengan I, dimana potensial listrik kita sudah dapat di soal sebelumnya, dimensinya adalah M L pangkat 2 dikali dengan T pangkat minus 3 dikali dengan I pangkat minus 1 dibagi dengan I atau arus, di mana arus dimensinya adalah I. Sehingga dimensi dari hambatan adalah M L pangkat 2 kemudian T pangkat minus 3 dikali dengan I, karena ini di sini ada min 1 dan di sini ada 1, sehingga min 1 dikurangi 1 minus 2. Sehingga satuan internasionalnya adalah M adalah kilogram dikali dengan L kuadrat berarti M meter kuadrat dikali dengan T pangkat minus 3 yaitu second pangkat minus 3 dan I pangkat minus 2 berarti kali ampere pangkat minus 2. Ini untuk jawaban nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, hitung panjang benda yang terukur pada alat ukur di bawah ini. Ini jangka sorong. Langkah pertama, kita harus tahu skala utamanya berapa. Skala utama adalah ini skala utama. Dan yang di bawah ini adalah nonius, skala nonius.
di mana skala utama itu adalah skala yang dempet dengan skala 0 pada nonius. Jadi ini 10, 11, 12. Jadi ini ya, ini 12. Jadi skala utama adalah 12 mm. Kemudian yang kedua, kita cari nilai terkecil dari skala nonius itu berapa. Jadi nilai terkecil skala nonius. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Berarti ada 10 garis ya. Nah, di mana kalau nyari skala terkecil 1 mm dibagi dengan banyaknya garis, yaitu 10. Sama dengan 0,1 mm. Nah, ini 0,1 mm. Atau kalian juga bisa langsung tahu di sini kalau ada angka ketelitiannya 0,1. Kemudian skala nonius yang berhimpit. Skala nonius yang berhimpit. Jadi skala nonius yang lurus dengan skala utama. Kita cari yang mana. Kalau di sini berarti yang ke-6 ini, dia lurus dengan antara skala yang di nonius dengan skala utamanya. Berarti dia di 6. Kita tulis ke-6. Sehingga kita bisa menghitung berapa panjang bendanya. Jadi panjang benda sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama tadi 12 mm ditambah dengan skala nonius. Berarti skala noniusnya adalah ketelitiannya 0,1 mm dikali dengan skala nonius yang berhimpit dikali dengan 6. Jadi dikali dengan yang berhimpit berapa? Sehingga di sini kita dapat 12,6 mm. Itu untuk 1A. Kemudian yang 1B. Sama jangka sorong, sehingga cara-caranya juga sama. Pertama, kita harus tahu skala utamanya berapa. Nah, di sini ada perbedaan antara soal nomor A dan B. Kalau nomor A, kalau kalian perhatikan, dia 0, kemudian 10. Nah, yang B setelah 0 itu 1. Karena dia pakainya sentimeter di sini. Ini perlu hati-hati. Jadi, karena kita konsisten pakai milimeter, kita harus merubah angka yang di sini ini, yang di skala utama, menjadi milimeter. Nah, di skala utama, yang berdekatan dengan angka 0 di nonius adalah ini. Nah, berarti ini 1 adalah 10 mm. Berarti kalau di sini 11 mm. Karena kalau dalam senti kan, kalau misalnya tetap dalam senti kan dia harusnya 1,1 cm. Tapi kalau dijadikan mili jadi dia 11 mm. Atau ini simpelnya, karena ini cm, semuanya kalian jadikan milimeter. Ini 10 mm, ini 20 mm, ini 30, ini 40, sehingga untuk menghitungnya 10, ini 11, berarti ini 11 gitu. Kemudian nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecil skala nonius. Nah, nilai terkecil ini ada berapa garis? Ada 20 garis. Berarti 1 mm dibagi dengan 20 sama dengan 0,05 mm. Kemudian skala nonius yang berhimpit. Nah, yang berhimpit yang di mana? Yang berhimpit kalau diperhatikan dengan teliti adalah skala yang ini. Nah, ini skala keberapa? Ini adalah yang ke-13.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti yang ke-13. Kita tulis di sini ke-13. Nah, panjang benda, sehingga panjang bendanya adalah skala skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya tadi 11 mm, ditambah skala noniusnya adalah ketelitiannya, dikali dengan garis yang berhimpit, garis ke-13. Sehingga 11 mm ditambah 0,65 mm. Sehingga panjang benda adalah 11,65 mm. Lanjut soal yang C. Untuk soal yang C adalah micrometer scope, sehingga caranya kita harus tahu skala utamanya dia berapa dulu. Nah, skala utama berarti 1, ini 2, ini setengah. Karena ini 0,5, 0,5, 0,5. Berarti 2,5 mm. Ini 1, 2 ya. Kemudian skala yang berhimpit. Skala yang berhimpit. Skala yang berhimpit yang mana? Yang lurus ini. Nah, ini yang keberapa? 35, 36, 37, 38. Berarti ini yang ke-38. Kita tulis ke-38. Sehingga panjang benda atau hasil pengukurannya adalah 2,5 mm ditambah dengan skala nonius. Berarti ketelitiannya untuk micrometer scope adalah 0,01 mm dikali dengan 38. Nah, 2,5 mm ditambah dengan 0,38 mm. Sehingga panjang bendanya adalah 2,88 mm. Dah, ini untuk nomor 2 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, tentukan besar dan arah resultan dari dua gaya F1 dan F2 pada pengait berikut. Nah, untuk arah resultan, seperti contoh soal yang sudah pernah kita bahas atau kita pelajari, untuk arah resultan kita adalah nyarinya sudut, kita anggaplah theta, terhadap vektor horizontal. Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui apa? F1. F1 sama dengan 45 Newton. Kemudian F2 sama dengan 55 Newton. Dan ini kita anggapnya alfa 60 derajat. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah besar dan arah resultan. Nanti kita tulisnya R besar ya. Oke, kita jawab. Yang pertama, besar resultan. Nah, untuk besar resultan berarti R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah F2 kali F1 kali F2 dikali dengan cos alfa. Iya, sebelumnya untuk arah resultannya kita harus gambar terlebih dahulu. Jadi ini F1, ini
F2, maka untuk arah resultannya adalah di sini. Ini resultannya. Nah, ini adalah arah resultannya atau theta. Dan ini adalah alfanya. Oke, tadi besarnya R atau besar resultan berarti sama dengan akar dari F1-nya 45 kuadrat tambah 55 kuadrat tambah 2 kali 45 dikali 55 dikali dengan cos 60. Sehingga kita dapatkan di sini hasilnya adalah akar dari 7525. Sehingga akar dari 7525 adalah 86,75 Newton. Ini adalah resultannya. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, arah resultan. Arah resultan atau theta. Nah, untuk arah resultan kita pakai aturan sinus ya. Di mana aturan sinus nanti kita dapatkan F1 per sin dari theta sama dengan R resultannya dibagi dengan sin dari alfa. Kenapa begitu? Jadi karena F1 di sini kalau diproyeksikan ke arah sini, kita proyeksikan ke sini. Ini F1 itu dia dihadapkan dengan theta. Jadi ini F1 dia dihadapkan dengan theta. Kalau R ketika F2 kita proyeksikan ke sini, ini F2. Nah, R di sini akan berhadapan dengan sudut yang di sini. Dimana kita ketahui di sini adalah alfa sama dengan ini ya. Nah, kemudian sudut yang ini adalah 180 minus alfa. Karena dia ada di kuadran 2 dan dia di sin, sehingga dia sin dari 180 minus alfa adalah sin alfa, di mana sinnya bernilai positif. Jadi langsung saja ketika dikalikan silang, kita dapat R sin theta sama dengan F1 sin alfa. R-nya tadi kita udah dapat 86,75. Sin theta-nya belum diketahui. Kita cari F1-nya 45 Newton. Kemudian sin alfa sin 60 sama dengan sin theta sama dengan 45 dikali sin 60 dibagi dengan 86,75. Kita dapatkan 45 kali sin 60 38,97 dibagi dengan 86,75. Sehingga sin theta sama dengan 0,45. Nah, kita dapatkan arkes. Jadi theta sama dengan arkes sin 0,45. Sehingga theta sama dengan 26,7 derajat. Jadi kita sudah tahu nilai tetanya berapa. Jadi ini adalah tetanya 26,7 derajat.
Sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 4. Nah, untuk nomor 4 itu ada 4 poin soal lagi. A, B, C, dan D. Kita bahas A dan B dulu. Untuk yang nomor 4. Yang A, gambar masing-masing vektor pada sumbu X, Y, Z. Sumbu X, Y, Z. Berarti yang A, kita udah tahu vektor A itu X-nya positif, kemudian Y-nya negatif. Vektor B, X-nya positif, Y-nya negatif, Z-nya positif. Sehingga kita gambar dulu sumbu-sumbunya, X, Y, Z-nya. Seperti ini. Ini X, ini Y negatif, ini Z. Untuk vektor A, kita ganti warna tintanya. Vektor A, saya tulis di sini vektor A adalah 3i minus 4j. Berarti dia AX-nya sama dengan 3 dan AY-nya sama dengan minus 4. Jadi 3 dan minus 4. Kalau 3 kira-kira di sini, 3 di sini, Y minus 4. 1, 2, 3, 4 kira-kira di sini. Nah, kita beli garis putus-putus. Kemudian tarik, karena dia tidak memiliki Z, alias AZ-nya sama dengan 0, maka dia hanya ada di sumbu X dan Y saja. Jadi kita tarik dari sumbu 0 ke pertemuan titik-titik putusnya. Nah, ini adalah vektor A. Selanjutnya, untuk vektor B. Untuk vektor B. Vektor B sama dengan 2i minus 4j plus k. Bx-nya 2, by-nya minus 4, dan bz-nya sama dengan 1, positif. Sehingga ketika digambar, dia memotong pada bentuk 3 dimensi. Bx-nya 2. Katakan di sini 2. Kemudian by-nya minus 4 di sini juga. Dan z-nya dia 1. Berarti dia di sini. Nah, sehingga kita beri garis putus-putus di sini. Dan untuk z-nya di sini. Sehingga untuk garis gambar vektornya adalah dari sini ke sini. Ini adalah vektor B. Jadi nomor 1, 4A sudah. Sekarang kita pindah ke 4B. Besar masing-masing vektor. Gampang sekali, mudah sekali ya. Berarti untuk besar vektor A sama dengan akar dari AX kuadrat plus AI kuadrat plus AZ kuadrat. Sehingga kita tadi tahu AX-nya berapa? 3 kuadrat ditambah AY-nya minus 4 kuadrat ditambah 0. Kita dapatkan akar 25 sama dengan 5. Jadi ini 9, ini 9 tambah dengan 16. Kemudian di akar. Nah, untuk besar vektor B sama dengan bx kuadrat ditambah by kuadrat ditambah bz kuadrat.
bx-nya diketahui tadi 2, berarti 2 kuadrat tambah minus 4 kuadrat ditambah z-nya 1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan akar dari 4 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan akar 21. Akar 21 sama dengan 4,58. Oke, untuk untuk 4A, 4B selesai. Selanjutnya adalah 4C dan D. Nah, untuk yang C 2 dikali vektor A, 2 kali vektor A ditambah vektor B sama dengan, tadi diketahuinya vektor A sama dengan 3i minus 4j, kemudian untuk vektor B sama dengan 2i minus 4j plus k. Sehingga 2 dikali vektor A tadi berapa? 3i minus 4j ditambah dengan vektor B 2i minus 4j plus k sama dengan, seperti perkalian biasa, 6i ini dikali sini 6i, kemudian dikurangi 2 dikalikan minus 4, berarti minus 8j plus kurungnya dibuka 2i minus 4j plus k, sehingga sama dengan i dengan i, 6i plus 2i berarti 8i, kemudian minus 8j minus 8j dikurangi 4j berarti minus 12j, dan k-nya tetap karena dia sendiri, jadi hasilnya adalah 8i minus 12j plus k. Kemudian untuk yang D, vektor A dikurangi dengan vektor B sama dengan vektor A tadi kita pakai kurung 3i minus 4j dikurangi 2i minus 4j plus k. Nah, di sini harus hati-hati ketika kurungnya dibuka, jadinya 3i min 4j minus 2i. Nah, ini minus ketemu dengan minus, jadinya plus 4j. Kemudian minus bertemu dengan plus, sehingga minus k. Hasilnya adalah i dengan i, 3i minus 2i, berarti i. Kemudian j dengan j, minus 4j ditambah 4j, 0 ya, jadi hilang. Kemudian minus k. Jadi vektor A dikurangi vektor B adalah i min k. Seperti itu. Oke, nomor 4 sudah, A, B, C, D kita bahas. Yang terakhir adalah nomor 5, yaitu perkalian vektor. Jadi untuk yang A adalah perkalian titik, di mana vektor A dot vektor B sama dengan vektor A diketahui I ditambah 4J dikurangi 2K dikali perkalian titik atau dot vektor B 2I minus 5J minus 3K. Ingat perkalian titik, jadi kalau perkalian titik ketika I dot I itu adalah sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Sehingga untuk I kita kalikan dengan I, dan yang seperti perkalian biasa, tapi untuk I dikalikan J, kemudian I dikalikan K, kita abaikan karena ketika I dot J atau I dot K itu sama dengan
dan seterusnya itu sama dengan 0. Sehingga di sini I kita kalikan dengan I dan J dengan J, kemudian K dengan K. Dimana untuk perkalian titik ini hasilnya adalah nanti skalar. Dan ini hasilnya vektor. Kita kalikan, berarti I dot 2I ditambah 4J dot min 5J ditambah minus 2K dot minus 3K. Sehingga hasilnya adalah 4 kali minus 5, berarti minus 20, kemudian minus 2 kali minus 3 ditambah 6, sehingga 2 kurangi 20 minus 18, minus 18 ditambah 6 berarti minus 12, hasilnya minus 12, besaran skalar karena perkalian titik. Kemudian untuk yang B ini adalah perkalian silang. Jadi kita menggunakan metode determinan, di mana untuk metode determinan kita harus ingat untuk rumusnya ketika vektor A cross vektor B sama dengan AY BZ dikurangi AZ BY I ditambah dengan AZ BX dikurangi AX BZ J ditambah dengan AX BY dikurangi AY BX K. Kita langsung masukkan saja, dimana kita tahu vektor A ini AX-nya sama dengan 1, AY-nya sama dengan 4, dan AZ-nya sama dengan minus 2. Untuk vektor B, BX-nya sama dengan 2, BY-nya sama dengan minus 5, dan BZ-nya sama dengan minus 3. Tinggal kita masukkan AY kali BZ, berarti AY adalah 4 dikalikan BZ, BZ minus 3, berarti dikali dengan minus 3 dikurangi ini berarti ini kali minus 3 ya, dikurangi dengan AZ BY, AZ-nya minus 2 dikali BY-nya minus 5. Ini I ditambah dengan AZ, AZ adalah minus 2 dikali dengan BX, BX-nya 2 dikurangi AX itu 1 dikali dengan BZ minus 3 J ditambah dengan AX itu 1 dikali dengan BY minus 5 dikurangi AY 4 dikali dengan BX 2K, sehingga kita bisa dapatkan minus 12 min 2 kali min 5 min 2 kali min yang positif, berarti ini tetap minus, berarti 10 I ditambah dengan
min 2 kali 2, min 4, dikurangi, tetap dikurangi, nanti 1 kali min 3, min 3. Min 3 dikalikan min, berarti dia positif. Plus 3, J, plus minus 5. 1 kali min 5, dikurangi 4 kali 2, 8. Sehingga vektor A cross vektor B adalah minus 22 I dikurangi J, karena ini minus 1 ya, jadi kalau ada angka 1, satunya tidak usah ditulis lagi, langsung saja minus J, min 5, min 8, jadi min 13K. Oke, ini untuk pembahasan kuis, beberapa soal-soal pembahasan untuk kuis, jadi bisa dipelajari. Dan untuk latihan soal lagi buat persiapan UTS, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.